Pernah nggak sih kalian lagi cari monitor, terus lihat spesifikasinya malah bikin tambah bingung? Ada yang IPS, VA, TN, OLED, mini LED, sampai sekarang muncul lagi QD OLED. Belum lagi tiap brand bilang produknya yang paling bagus. Akhirnya banyak orang beli monitor cuma karena satu alasan. Katanya monitor ini paling bagus. Padahal belum tentu. Bisa saja kalian menghabiskan jutaan rupiah untuk monitor yang sebenarnya nggak cocok untuk kebutuhan kalian. Kalau kerjanya editing video bisa beda lagi. Kalau main Valo atau CS juga beda lagi. Kalau cuma buat nonton film atau kerja kantoran, rekomendasinya juga beda lagi. Jadi di video kali ini kita bakal bahas semua jenis panel monitor, mulai dari teknologi paling tua sampai paling canggih. Biar kalian tahu monitor mana atau panel apa yang cocok untuk kalian. TN panel. Kita mulai dari panel yang paling tua, yang masih dijual sampai sekarang, yaitu TN panel atau Twisted Pneumatic. Kalau diibaratkan kendaraan, TN itu seperti motor bebek tua, nggak mewah, nggak nyaman, tapi kalau cuma dipakai buat ngebut dari titik A ke titik B, dia tetap bisa diandalin. Dulu, sekitar tahun 2010-an, hampir semua monitor gaming menggunakan panel TN. Kenapa? Karena waktu itu teknologi lain belum cukup cepat. TN adalah panel pertama yang sanggup menghadirkan refresh rate tinggi seperti 120 Hz sampai 144 Hz dengan harga yang masih masuk akal. Buat pemain game kompetitif, ini adalah revolusi yang sangat besar. Gerakan mouse terasa lebih responsif, musuh lebih mudah dilihat, input delay juga jauh lebih kecil dibanding monitor 60 Hz biasa. Makanya banyak pemain profesional CS, Dota 2, atau Point Blank memakai TN. Masalahnya, kecepatan itu dibayar mahal. Bukan dari harga, tapi dari kualitas gambar. Sudut pandangnya sangat buruk. Geser kepala dikit aja, warna bisa langsung berubah. Hitam terlihat abu-abu, merah kadang terlihat warna pink. Kalau dipakai edit foto atau video, hasilnya sering meleset. Sekarang TN masih ada, tetapi biasanya hanya ditemukan pada monitor yang benar-benar murah atau monitor e-sport tertentu yang mengejar performa yang maksimal. Kalau kalian bukan pemain profesional, jujur saja, sekarang TN panel udah bukan jadi pilihan yang sangat baik. VA panel. Selanjutnya ada VA atau Vertical Alignment. Kalau TN terkenal karena kecepatannya, maka VA terkenal karena kontras atau brightness-nya. Bayangkan, kalian sedang menonton film horor, ruangan gelap, adegan malam. Kalau menggunakan monitor IPS biasa, warna hitam sering terlihat seperti abu-abu gelap. Sedangkan di VA, hitamnya itu jauh lebih pekat. Hasilnya gambarnya terasa lebih dalam dan lebih sinematik. Inilah alasan kenapa banyak televisi sekarang menggunakan panel VA, apalagi TV yang ukuran besar. Karena saat menonton film, kualitas warna hitam sangat berpengaruh terhadap pengalaman menonton. VA juga memiliki warna yang jauh lebih bagus dibandingkan TN. Harganya pun masih cukup terjangkau. Sayangnya, VA punya kelemahan yang cukup terkenal, yaitu ghosting. Kalau kalian bermain game FPS dengan gerakan kamera yang sangat cepat, kadang objek yang bergerak meninggalkan bayangan tipis di belakangnya. Sebagian orang mungkin tidak sadar ya, tapi kalau sudah terbiasa pakai monitor cepat, ghosting bisa sangat mengganggu sih. Tapi saat ini sedang berkembang yang namanya teknologi Fast VA, di mana teknologi itu meminimalisir adanya ghosting di panel VA saat bekerja di refresh rate tinggi. Makanya menurut gue nih ya, VA itu lebih cocok buat pengguna yang melakukan semuanya. Entah dia main game, sesekali nonton Netflix, dan juga kerja juga, dan bahkan editing ringan. Dia memang bukan yang terbaik ya di satu bidang tertentu, tapi cukup bagus lah untuk hampir di semua bidang. IPS. Kalau sekarang kalian masuk ke toko komputer dan melihat monitor baru, kemungkinan besar panelnya adalah IPS. Dan memang ada alasannya. IPS bisa dibilang adalah panel yang paling seimbang. Warnanya akurat, sudut pandangnya sangat lebar, dan sekarang refresh rate tinggi juga sudah menjadi hal yang biasa bagi panel IPS. Kalau kalian seorang video editor, fotografer, desain grafis, kemungkinan besar kalian akan memilih panel IPS. Karena warna yang tampil di layar jauh lebih konsisten. Kalian bisa mengedit foto tanpa takut warna berubah hanya karena posisi duduk kalian sedikit tergeser. Bahkan kalau ada teman berdiri di samping monitor, mereka tetap melihat gambar yang hampir sama. Itulah keunggulan terbesar dari IPS. Tapi tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna, kelemahan IPS tetap ada. Kontrasnya tidak sebaik VA, hitamnya juga tidak sepekat OLED. Bahkan dibandingkan VA lebih pekat VA.
Kalau ruangan benar-benar gelap, kalian mungkin akan melihat sedikit cahaya pada area hitam. Meski begitu, karena keseimbangannya yang sangat baik, IPS menjadi pilihan yang paling aman sih untuk mayoritas orang. Kalau kalian bingung harus beli apa, menurutku IPS adalah jawaban yang paling aman. OLED. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang benar-benar mengubah kualitas layar, yaitu OLED. Perbedaan paling besar dibanding TN, VA, atau IPS adalah OLED tidak membutuhkan backlight. Setiap piksel menghasilkan cahayanya sendiri. Artinya, kalau ada bagian gambar yang hitam, piksel tersebut benar-benar mati. Bukan abu-abu ya, bukan hitam palsu, memang benar-benar gelap. Karena itulah, kontras OLED nyaris tidak memiliki batas. Film terlihat luar biasa, game juga terlihat jauh lebih hidup. Selain itu, respon time OLED hampir instan. Gerakan menjadi sangat halus, motion blur hampir tidak ada, makanya sekarang banyak gamer mulai beralih ke OLED. Tapi teknologi ini juga belum sempurna. Pertama, tentu saja harga masih jauh lebih mahal dibanding IPS. Kedua adalah burn-in. Walaupun sekarang udah jauh lebih aman dibanding OLED generasi awal, tetap aja gambar statis yang sering muncul terus-menerus dalam waktu yang sangat lama masih memiliki resiko meninggalkan burn-in. Mini LED. Mini LED sebenarnya bukan jenis panel baru. Biasanya panel yang digunakan itu tetap memakai IPS atau VA. Yang berubah adalah sistem backlight-nya. Kalau monitor biasa memakai puluhan LED besar sebagai backlight, mini LED menggunakan ribuan LED kecil. Kenapa ini penting? Karena cahaya bisa dikontrol jauh lebih presisi. Area terang hanya menyala di bagian yang memang terang, sedangkan area gelap bisa dibuat jauh lebih gelap. Hasilnya kontras meningkat drastis, HDR juga terlihat jauh lebih bagus. Monitor mini LED bahkan bisa menghasilkan tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan OLED dalam beberapa kondisi. Jadi kalau kalian sering menggunakan monitor di ruangan yang terang, mini LED bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. QD OLED. Kalau OLED udah bagus, QD OLED mencoba membuatnya lebih baik lagi. Teknologi ini menggabungkan OLED dengan quantum dot. Hasilnya, warna menjadi lebih cerah, lebih kaya, lebih akurat, dan tingkat brightness meningkat cukup signifikan. Jadi kalian tetap mendapatkan hitam sempurna khas OLED, tetapi highlight seperti matahari atau ledakan atau lampu mobil menjadi jauh lebih terang. Kalau pernah melihat monitor QD OLED secara langsung, biasanya sulit kembali ke monitor biasa. Masalahnya cuma satu, harganya. Di Indonesia, monitor QD OLED masih berada di kelas yang sangat premium. Bahkan beberapa model harganya sudah setara satu PC gaming kelas menengah ke atas. Jadi, mau pilih yang mana? Sekarang semuanya kembali ke kebutuhan kalian. Kalau budget terbatas dan hanya butuh monitor untuk kerja serta gaming ringan, IPS masih menjadi pilihan yang terbaik. Kalau lebih sering menonton film atau suka warna hitam yang pekat tapi budget masih terbatas, VA layak dipertimbangkan. Kalau kalian mengejar kualitas gambar terbaik dan punya budget lebih, OLED adalah pilihan yang sulit dikalahkan. Sedangkan kalau kalian ingin teknologi terbaik dan kalian adalah sultan, QD OLED berada di posisi paling atas. Yang paling penting, jangan membeli monitor hanya karena melihat angka refresh rate atau resolusi. Lihat juga jenis panelnya. Karena panel adalah salah satu faktor terbesar yang menentukan bagaimana pengalaman kalian menggunakan monitor setiap hari. Jadi sebelum cakap monitor incaran kalian, pastikan dulu teknologi layarnya memang sesuai kebutuhan kalian atau tidak. Pastikan dulu kalian nonton review-review monitor dari produk yang mau kalian beli. Kalau salah pilih, bisa saja kalian menyesal bertahun-tahun. Kalau benar pilih, monitor itu bisa menemani kalian bekerja, bermain, bahkan menikmati film selama bertahun-tahun juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung kita. Bye!